baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan segenap orang-orang yang mengikuti beliau yang berbuat baik sampai akhir zaman. Kata Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, aku berlindung dari Allah, aku berlindung pada Allah daripada setan yang terkutuk. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1-3. Bapak, Ibu, rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui, kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Artinya sudah 78 tahun kita terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Artinya penjajahan secara fisik kita telah terlepas. Tapi ada satu peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah dalam Islam, yaitu peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa ini adalah peristiwa pembebasan kota Makkah, peristiwa yang sangat bersejarah sehingga mengubah peradaban dunia, sehingga sampai hari ini kita merasakan Islam yang sampai ke bumi Nusantara ini. Adapun latar belakang peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah adalah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan pada tahun 6 Hijriah pada saat Nabi mau umrah, dan ketika itu Nabi tertahan di Hudaybiyah sehingga orang musyrik dan Nabi melakukan perjanjian. Salah satu perjanjian adalah barang siapa yang bergabung dengan Rasulullah dengan perjanjian dipersilakan. Kemudian barang siapa yang bergabung dengan Quraisy dengan perjanjian disilakan. Dan kedua kelompok yang bergabung dengan kelompok masing-masing adalah bagian dari mereka. Kalau seandainya salah satu mengganggu daripada kelompok tersebut, berarti mengganggu semua kelompok yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Pada bulan Sa'ban tahun 8 Hijriah, Bani Bakar, salah sekutu Bani Quraisy, melakukan penyerangan terhadap salah satu sekutu Nabi Muhammad, itu suku Khuza'ah di Bani Watir. Pada saat itu mereka menyerang pada malam hari. Di saat orang-orang Khuza'ah berkumpul di mata air Watir, mereka menyuplai dari kaum Quraisy senjata-senjata sehingga menyebabkan mereka ada yang terbunuh dari suku Khuza'ah. Kemudian utusan dari Bani Khuza'ah menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa mereka telah diserang, sehingga dia meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad yang pada saat itu berada di Madinah. Nabi Muhammad mungkin sudah mengetahui peristiwa ini, karena 3 hari sebelum utusan tersebut datang, Nabi telah mempersiapkan senjata. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa senjata ini?" Tapi Nabi Muhammad tidak menyebutkan, karena Nabi Muhammad tidak mempublikasikan penyerangan ini atau pembebasan kota Fathul Makkah ini. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa Rasulullah mempersiapkan senjata?" Sehingga Aisyah mengatakan, "Saya juga tidak diberitahu oleh Rasulullah." Kemudian Nabi mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Makkah atau memberikan pembebasan kota Makkah. Sehingga pada saat itu orang-orang Bani Quraisy sudah tahu akan akibat daripada pembatalan perjanjian ini, sehingga diutuslah Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Tapi Abu Sufyan tidak mendapat respon dari manapun. Dia mencoba respon kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, tetapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban, karena itu adalah tanggung jawab Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad mempersiapkan pasukannya dengan 10.000 memasuki kota Makkah pada awal
bulan Ramadan. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Ramadan. Mereka bergerak, kemudian sampailah pasukan Islam di Marhasaran waktu maghrib, sehingga mereka berbuka. Kemudian Nabi bergerak bermalam di Marhasaran selama 1 hari. Kemudian Nabi membakar api unggun sebanyak 1.000, sehingga Abu Sufyan melihat dari kejauhan bahwasanya ini adalah suatu pertanda hal yang sangat mengerikan bagi Bani Quraisy, karena Nabi Muhammad sudah mulai menyerang mereka. Kemudian Nabi memasuki kota Mekah, sehingga Nabi membebaskan kota Mekah dengan menghancurkan berhala-berhala yang pada waktu itu berjumlah 360, sehingga semua berhala-berhala yang ada di dalam Masjidil Haram, di dalam Ka'bah, itu semua dihancurkan, sehingga semua yang berhala yang menjadi sesembahan orang Bani Quraisy yang selama ini mereka sembah kemudian dibersihkan oleh Nabi Muhammad. Artinya pada saat itu kota Mekah sudah menjadi kota yang bebas dari kota yang berhala yang selama ini mereka jadikan tempat berhala-berhala mereka yang sebanyak 360. Kemudian Rasulullah salat di rumah Ummu Hani. Kemudian salat sebanyak 8 rakaat pada waktu itu waktu duha, sehingga banyak para ulama menyangka bahwasanya salat duha itu 8 rakaat, tetapi sebenarnya salat itu adalah salat Fathul Makkah atau salat sujud syukur. Pada saat itu Nabi merasa diberikan oleh Allah pertolongan yang sangat besar, sehingga merubah peta dunia, sehingga merubah peradaban dunia sampai saat ini. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya salat duha itu berulang hukum, bahwa istimbat hukum bahwa salat duha itu 8 rakaat. Itulah makanya salat duha itu dianjurkan oleh para ulama 8 rakaat, mengingat kepada peristiwa Fathul Makkah. Kemudian pada saat itu juga banyak para pentolan-pentolan Bani Quraisy seperti Abu Sufyan, Safwan Umayyah, Fadalah bin Umair, Ikrimah bin Abi Jahal memasuki Islam, sehingga semua mereka itu tidak ada satupun yang melakukan perlawanan. Hanya sedikit sebagian yang melakukan perlawanan yang diperintahkan oleh Nabi. Ada sekitar 8 orang dari pihak laki-laki dan 3 orang dari pihak Quraisy. Kemudian ini adalah akhlak Rasulullah SAW, di mana Nabi sebelum berangkat menyatakan bahwasanya tidak ada perlawanan sedikit pun kalau saat itu terjadi dalam keadaan terpaksa. Artinya Nabi tidak boleh memerintahkan kepada mereka tidak boleh menyerang kaum Quraisy selama mereka tidak menyerang. Tetapi selama mereka melakukan perlawanan secara terpaksa dilakukan perlawanan atau pembunuhan. Ada beberapa orang yang dibunuh oleh Khalid bin Walid, sehingga semua itu tidak ada lagi satupun yang melakukan perlawanan. Kemudian Nabi menyuruh Khalid bin Walid untuk pergi ke suatu daerah di mana terletak berhala Uzza, berhala yang besar sekali, sehingga Khalid bin Walid melakukan pemusnahan berhala. Tetapi Rasulullah menyampaikan ada satu berhala yang lebih besar yang belum dimusnahkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid balik kembali dan ternyata adalah seorang wanita besar hitam yang dijadikan berhala oleh penduduk tersebut, sehingga Khalid bin Walid memotong 2 wanita tersebut, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah baru menyampaikan bahwa itu adalah Uzza yang terbesar yang disembah oleh penduduk tersebut. Yang keempat adalah pada saat itu azan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah di saat waktu masuknya sholat, sehingga orang-orang Bani Quraisy merasa ini adalah suatu kemenangan terbesar bagi kaum muslimin, mana azan dikumandangkan oleh Bilal di atas Ka'bah, sehingga Bani Quraisy merasa terhina. Orang kulit hitam telah melakukan kemenangan terbesar melalui Rasulullah SAW. Inilah beberapa hikmah yang kita ambil daripada
kemerdekaan kita pada saat ini sebenarnya adalah ada kemerdekaan yang hakiki yang telah disampaikan oleh Rasulullah 1437 tahun lalu, tepatnya 8 Hijriah, di mana Nabi membebaskan umat ini daripada keterjajahan secara rohani, keterjajahan secara spiritual selama beratus-ratus tahun setelah Nabi Ismail meninggal, di mana penduduk Mekah menyembah berhala, sehingga tauhid yang selama ini diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim akhirnya kembali kepada anak keturunannya Nabi Muhammad SAW, yang kembalikan tauhid kepada tauhid yang sebenarnya, sehingga kita sampai saat ini merasakan gimana indahnya Islam, gimana nikmatnya Islam, gimana kita bertauhid dengan baik. Oleh sebab itu kaum muslimin, setelah Rasulullah 1437 tahun yang lalu membebaskan kita daripada kemusyrikan, janganlah sampai saat ini kita mengadakan kemusyrikan, baik kemusyrikan besar maupun kemusyrikan kecil, maupun kemusyrikan yang kita tidak sadari maupun kita sadari, seperti syirik kecil, yaitu ria, kita berbangga melakukan ibadah karena orang lain, kita ujub dengan diri sendiri. Makanya dalam surat An-Nasr itu disampaikan astagfirullah, artinya setelah kita melakukan satu ibadah kita dengan ujub, jangan ujub kepada diri sendiri, kita harus istighfar, sehingga apapun yang terjadi dengan ibadah kita tidak mengetahui apakah ibadah kita itu diterima atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah sholat kita juga beristighfar, seperti orang sudah pergi haji, kalau sudah sampai selesai di Arafah sudah disuruh istighfar. Seperti pada sahur kita juga disuruh istighfar, karena kita sudah melakukan sholat malam, sehingga kita jangan sampai merasa ujub terhadap diri kita bahwa kita sudah melakukan sholat malam. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada 1437 tahun yang lalu adalah tahun di mana umat Islam melakukan kemenangan yang terbesar dibandingkan kemerdekaan kita yang kita rayakan kemarin. Itulah kemenangan yang terbesar di seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.